Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi ya, masih seputar kurikulum Merdeka. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya ya, kira-kira apakah komunitas belajar harus terdaftar di PMM ya, agar bisa memberikan sertifikat? Bapak Ibu, di sini ada informasi resminya ya, mari kita cek Bapak Ibu ya. Untuk komunitas belajar, kita tahu bahwa kegiatannya banyak ya, ada yang melaksanakan webinar dan sebagainya. Nah, kita kenali faktanya. Mari luruskan miskonsepsi yang Anda baca dan dengar dengan mengenali fakta-fakta pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Yang pertama adalah miskonsepsi yang beredar. Banyak guru beranggapan komunitas belajar dalam sekolah sebagai pemenuhan RHK harus terdaftar di PMM untuk bisa mengeluarkan sertifikat. Padahal faktanya adalah komunitas belajar pada dasarnya ditujukan sebagai wadah bagi guru untuk saling belajar dan berbagi praktek baik guna meningkatkan kompetensinya sehingga mendukung peningkatan kinerja. Komunitas belajar dalam satuan pendidikan tidak harus terdaftar di PMM ya untuk mendorong budaya belajar antar guru. Sehingga komunitas belajar dalam satuan pendidikan perlu diberikan keleluasaan, termasuk mengelola kebutuhan belajar bagi guru dan mengeluarkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi bagi guru. Bapak Ibu, jadi untuk komunitas belajar dalam sekolah tidak harus terdaftar di PMM ya. Bapak Ibu, silahkan komunitasnya dibuat, kemudian tidak harus terdaftar di PMM dan bisa mengeluarkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi dari guru. Kemudian yang kedua, miskonsepsi yang beredar. Komunitas belajar dalam sekolah harus menjadwalkan webinar di PMM. Bapak Ibu, ini juga miskonsepsi yang beredar ya. Padahal faktanya adalah komunitas dalam satuan pendidikan dapat menyusun jadwal kegiatan sesuai dengan kesepakatan pengurus dan disarankan berkonsultasi dengan kepala sekolah atau bersama kepala sekolah. Kegiatan komunitas belajar dalam satuan pendidikan tidak diwajibkan dilakukan melalui webinar di PMM, melainkan dapat melalui kegiatan lain di luar PMM sesuai kebutuhan dan kesepakatan pengurus. Webinar komunitas belajar di PMM merupakan kegiatan opsional yang dapat dilakukan oleh komunitas belajar sehingga dapat membantu guru mengikuti kegiatan secara daring. Bapak Ibu, ini adalah faktanya ya, bahwa komunitas belajar sekolah harus menjatuhkan webinar di PMM itu tidak tidak sepenuhnya benar ya. Jadi kegiatan komunitas belajar dalam satuan pendidikan tidak diwajibkan dilakukan melalui webinar di PMM. Kemudian yang kedua, miskonsepsi yang beredar. Yang ketiga ya, semua guru dan kepala sekolah bisa menjadi penelaah aksi nyata. Padahal faktanya adalah penelaah aksi nyata adalah guru dan atau kepala sekolah yang telah melalui serangkaian proses rekrutmen sebagai penelaah aksi nyata di PMM. Sehingga tidak semua guru dan atau kepala sekolah dapat atau harus menjadi penelaah aksi nyata. Hanya mereka yang berminat dan lulus rekrutmen yang dapat menjadi penelaah aksi nyata sehingga memilih jenis pengembangan kompetensi tersebut. Kemudian, miskonsepsi yang beredar kembali adalah tanda tangan sertifikat komunitas belajar sekolah harus ditandatangani pengawas. Faktanya adalah komunitas belajar dalam satuan pendidikan menjadi kewenangan tanggung jawab kepala sekolah. Jika komunitas belajar dalam satuan pendidikan akan menyelenggarakan kegiatan, pembuktian kegiatan tidak harus berupa sertifikat, melainkan dapat berupa bukti lain selama disetujui oleh kepala sekolah. Kemudian berikutnya adalah guru melupakan tugasnya untuk mengajar karena disibukkan dengan berbagai kesibukan administrasi dengan adanya pengelolaan kinerja PMM. Padahal faktanya adalah tidak ya, pengelolaan kinerja di PMM bagi guru dan kepala sekolah hanya sebagai alat bantu yang mempermudah dalam pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja di PMM justru mengurangi beban administrasi guru dan kepala sekolah karena satu, perencanaan lebih fokus, sederhana dan mudah. Dua, pelaksanaan berfokus pada kinerja yang relevan dilakukan yaitu minimal satu praktek kinerja, minimal 32 poin pengembangan kompetensi dan pengumpulan dokumen akuntabilitasnya rutin tersedia. Kemudian yang ketiga, penilaian berfokus pada peningkatan kinerja melalui praktek kinerja dan pemenuhan sasaran perilaku kerja. Bapak Ibu, itu adalah miskonsepsi ya dan fakta terkait dengan komunitas belajar ya, termasuk juga terkait dengan kegiatan PMM. Bapak Ibu, terima kasih, semoga mencerahkan ya. Bapak Ibu, silahkan, ini adalah fakta-fakta dari pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Semoga mencerahkan dan memberikan pemahaman yang benar bagi kita semuanya. Silahkan di-share Bapak dan Ibu apabila dirasa ini bermanfaat. Silahkan like dan subscribe ya. Klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.